Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Al-ayah Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena Allah yang masih memberikan kita hidup dan kehidupan, yang semoga semua aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita semuanya menjadi bernilai ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan ataupun sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua umatnya yang setia, tunduk dan patuh, taat terhadap segala ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam bagian umatnya yang setia, yang taat, yang cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah atau bab sholat Jumu'ah, yang meskipun mungkin bagi sebagian, khususnya ibu-ibu, sedikit banyaknya mungkin merasa tidak bersinggungan langsung, tetapi tetap perlu untuk kita pahami bersama bahwa petunjuk di dalam Al-Quran terkait sholat Jumu'ah, karena ini adalah bagian yang melanjutkan dari bulan yang lalu ketika membahas sholat jamaah dan sholat Jum'ah,
Jadi babnya sama di satu bab. Jadi pembahasannya sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Sholat jamaahnya waktu itu sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Arif Hidayat Effendi MAG. Ya, masalah sholat jamaahnya, bahwa dalam masalah sebab ataupun materi sholat jamaah tentu memotivasi kita untuk bagaimana bisa mengusahakan agar sholat yang 5 waktu khususnya yang dilaksanakan secara berjamaah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, itu inti pesan waktu sholat jamaah. Adapun jamaah dengan Jum'ah itu punya akar kata yang sama. Makanya bab sholatnya sama, dibahas di bagian yang sama tentang sholat Jum'ah ini satu bagian dengan sholat jamaah. Sholat Jum'ah itu adalah sholat yang harus dilaksanakannya secara berjamaah itu. Dan sama tandanya diawali dengan azan, iqamah, waktunya adalah di waktu zuhur di hari Jumat. Nah, itu adalah sebagai pengantar. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perintah untuk sholat berjamaah itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 yang tadi di dalam muqaddimah dibacakan, perintahnya memang ini ada yang ditujukan kepada semua orang yang beriman. Makanya di sini nanti ada ikhtilaf, apakah termasuk juga perempuan gitu. Nah, maka mari kita coba dekati dari Al-Quran terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan dan menunjukkan perintah ini kepada orang yang beriman yang Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau yang dipanggil orang-orang yang beriman itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain. Ya, coba lihat perintah puasa, sama panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, itu adalah perintahnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka ini secara umum kalau kita lihat dari Al-Qur'annya berarti bisa untuk wanita termasuk di dalamnya. Meskipun nanti ada kajian hadis yang menjelaskan batasan atau pengecualian yang tidak menjadi wajib secara mutlak. Nah, apa yang Allah panggil setelahnya dipanggil oleh Allah terhadap orang beriman itu tujuannya adalah kata Allah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Idza nudiya, apabila dipanggil lis-sholah, untuk sholat ya, untuk melaksanakan sholat min yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Nah, berarti yang dimaksud adalah sholat Jumat. Jadi sholat di hari Jumat yakni adalah sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, fas'au, maka bersegeralah. Nah, bergegaslah. Jadi jangan sampai santai gitu. Kalau sudah ada panggilan azan sholat Jumat, maka bersegeralah. Maka nanti penjelasan dari kata segera ini nanti dalam riwayat ataupun keterangan-keterangan dari Nabi itu yang menjadikan keutamaan untuk menyegerakan. Meskipun dalam kalimatnya adalah ketika dipanggil, apabila ada panggilan, maka nanti bagi yang lebih awal hadir itu adalah lebih utama. Ya, meskipun tadi kalau dari sisi nasnya dalil ini berarti ada panggilan azan untuk sholat Jumat, maka segera penuhi panggilan itu. Nah, kemudian kata Allah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dengan cara sholat. Itulah salah satu fungsi sholat, itu adalah lidzikri. Jadi as-sholatu lidzikri, sholat itu adalah untuk mengingatku, kata Allah. Maka ketika di sini ila dzikrillah, yang dimaksud bukan hanya zikir saja,
Bukan hanya membaca kalimat-kalimat zikir, tapi yang dimaksud adalah segera untuk sholat sebagai bentuk zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Wadharul bai'ah, dan tinggalkanlah, ya, zaru, tinggalkanlah oleh kalian al-bai'ah, jual beli. Nah, ini adalah yang terkait al-bai'ah itu jual beli secara khusus. Secara umum adalah muamalah apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada saat dipanggil untuk sholat Jum'ah, maka harus ditinggalkan semuanya. Jadi nanti jangan sampai ada yang bilang, saya kan tidak sedang berdagang, saya hanya kerja di kantor, gak ada jual beli, kan gitu. Berarti bukan panggilan untuk saya. Nah, ini kan kias nantinya dengan jual beli, ya. Maka kemudian kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum, yang demikian itu, dengan kita bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat setelah ada panggilan azan sholat Jumat itu, maka kata Allah, khairul lakum, itu adalah lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Nah, yang jadi persoalan sekarang kadang, ya ini mungkin kalau Bapak Ibu, khususnya yang Bapak-Bapak ya, yang sholat Jumat di masjid sekitar ataupun di masjid tempat sholat Jumatnya, kadang ada yang santai ketika diadzanin juga masih aja di tempat duduknya, tidak segera untuk menuju panggilan azan itu. Nah, maka ini adalah menjadi peringatan. Berarti mereka itu tidak tahu. Hakikatnya kalau orang yang tahu, maka dia akan bersegera. Maka kata in kuntum itu, jika yang dimaksud, nanti ada yang memang mengetahui, dan ada yang belum mengetahui. Hakikatnya belum mengetahui keutamaannya kalau orang itu tidak segera untuk menjalankan atau melaksanakan, menghadiri panggilan sholat Jumat. Nah, ini mungkin kadang ada ya, ketika di tempat-tempat tertentu mungkin ya, di situ perkantoran, sudah dipanggil azan, sudah naik ke mimbar imam atau khatibnya, masih saja aktivitasnya dilanjutkan. Baru sudah dikomatin, baru pada menuju tempat untuk sholat. Nah, ini berarti adalah tidak sesuai dengan petunjuk Allah, berarti hakikatnya mereka itu belum tahu keutamaannya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-10, faida udiyatis sholat, maka apabila telah dilaksanakan, tidak sudah selesai, diselesaikan udiyah as-sholah, sholatnya. Jadi kalau sudah selesai sholat Jumat, ya kemudian fantashiru fil ardh, maka intashiru, silakan kalian bertebaran, berjalan ya di muka bumi. Artinya kembali ke tempat, ke aktivitas yang masing-masing. Ya, sebelum ataupun setelah sholat Jumat itu silakan mau kemanapun. Dan bahkan ini ada perintahnya, jangan sampai nanti setelah sholat Jumat terus ada zikir sampai dengan ketemu waktu asar. Nah, itu pun tidak sesuai dengan petunjuk berarti. Jadi dalam kalimat ini, kalau sudah selesai sholat Jumatnya, faidha qudiyatis sholat, kalau sudah dilaksanakan, diselesaikan sholatnya, fantashiru fil ardh, maka hendaklah kalian semua untuk bertebaran di muka bumi, melaksanakan aktivitas yang secara umumnya manusia. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah. Wa batagu min fadlillah, dan carilah oleh kalian dari karunia Allah, wadhkurullaha katsira. Nah, ini petunjuk yang tidak terpisahkan ya. Jadi dalam mencari karunia Allah itu tetap dengan zikir kepada Allah, dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha katsira, dengan zikir yang banyak. Nah, makna zikir ini yang menjadikan kita harus memahami secara lebih utuh ya. Jadi zikir itu bukan hanya lisan yang mengucapkan kalimat-kalimat zikir, meskipun itu bagian dari zikir ya. Ketika Bapak Ibu kita semua mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, banyak kita ulang-ulang, berapapun jumlahnya, kecuali kalau dalam bagian yang sudah ada syariat setelah sholat, itu cukup 33 kali. Tidak perlu ditambahkan dan tidak usah dikurangi. Ya, karena itu sudah ada ketentuan syar'inya. Kalau setelah sholat, zikirnya, tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali,
takbirnya 33 kali. Itu sudah ada nasnya. Jadi tidak usah ditambahkan. Ya, misalkan karena ingin lebih banyak sampai mungkin setasbih 100 kali 100 kali bilangan, nah itu adalah tidak sesuai dengan petunjuk dari nabinya. Tapi kalau di luar yang sudah ditentukan, silakan zikir yang banyak, diulang berapapun. Tidak usah dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Ada yang mungkin mengkhususkan 1000 kali, ada yang mengkhususkan 4000 kali. Nah itu tidak usah dengan bilangan-bilangan tertentu kalau memang tidak ditemukan dasar yang kuat tentang fadilah ataupun keutamaan tersebut. Itulah zikir yang banyak yang harus kita terus lakukan, meskipun kita sekarang bertebaran di muka bumi dengan aktivitas kita masing-masing, maka dengan cara itu la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semua, agar kalian, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, itulah sedikit terkait dengan dasar dalil nakli dalam Al-Quran. Nah, sekarang di dalam himpunan putusan tarji, yang mungkin ini bagian ibu-ibu yang ada sekarang, sekalian hitung-hitung perkenalan gitu ya. Jadi perkenalan apa itu himpunan putusan tarji yang dibuat atau yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Jadi himpunan itu kan kumpulan ya. Putusan berarti putusan-putusan yang sudah ditetapkan. Ya. Tarji adalah bentuk hasil dari pentarjihan. Dalil-dalil divalidasi yang kuat dalilnya, yang kuat hadis-hadisnya, yang kemudian bisa diamalkan. Itulah yang disebut dengan tarjihnya. Yang melakukannya adalah ada majelisnya, namanya majelis tarjih dan tajdid. Nah, itu adalah bagian yang mungkin sedikit, karena di sini mungkin ada yang baru bergabung dengan kami. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan. Maaf karena waktu 2 pekan yang lalu ibu-ibu hadir banyak, kebetulan kami pada saat itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain di luar kota, sehingga mungkin baru kesempatan ini baru bisa bertemu, bermuajahah secara langsung. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi untuk bab sholat Jumat ini sudah ada pada HPT yang sudah ditetapkan bahwa sholatul Jum'ah, bab sholat Jumat, saya bacakan dulu ini ya, bahasanya berarti apa yang ditetapkan, yang dimaksud. Idza kana yaumul jumu'ah, idza apabila kana yaumul jumu'ah adalah hari Jumat. Ya, jadi kalau hari Jumat, fa'atim sholatal jumu'ah, maka laksanakan, dirikanlah, akim. Ya, kan perintah sholat itu kan pakainya akim ya, tidak fa'ala, tidak af'al, tapi akim. Dirikanlah sholat Jumat rakaataini, 2 rakaat fi jama'atin, secara berjamaah. Nah, itu petunjuknya begitu. Kan kalau Al-Quran tadi tidak ada petunjuk teknisnya. Ya kan? Kan kalau tadi Bapak Ibu dengarkan bacaan Al-Quran di surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, khususnya tadi yang diterjemahkan, itu tidak ada petunjuk teknisnya. Di situ hanya perintahnya kalau hari Jumat ada panggilan untuk sholat, maka segera untuk sholat. Sholatnya bagaimana? Itulah tidak ketemu dalam Al-Quran, maka disinilah fungsinya dari hadis yang kemudian ditarjih, ya, diseleksi hadis yang kuat, yang paling rojih, yang paling kuat untuk bisa dijadikan dalil. Jadi sekali lagi sholatnya 2 rakaat berjamaah. Jadi kalau tidak berjamaah ya tidak ada sholat Jumat itu. Ya itu contohnya nanti dalam bagian ini. Jadi ini adalah jamaah itu adalah dalam bentuk berjamaah. Nanti ada dalil yang menjelaskan. Ini baru secara petunjuk teknisnya dulu. Kemudian wal yaktubil imamu qabla sholati, wal yaktub, dan hendaklah berkhutbah al imamu, imam. Nah, berarti ini adalah imam yang berkhutbah. Maka nanti di sini juga, kenapa di sebagian masjid sih ada yang khotib dengan imamnya dibagi tugas, tidak apa-apa. Tapi kalau lihat dari petunjuk ini, bahwa khotib itu sekaligus imam. Ya gitu ya. Jadi kenapa di Muhammadiyah itu khotib plus imam? Karena tadi petunjuknya adalah
wal khutbata wal yakhutubi al imamu qabla shalah. Dan hendaklah berkhutbah seorang imam, ya imam itu seorang ya, tidak lebih dari satu. Ya, jadi imamnya satu orang. Qabla sholati, sebelum sholat. Jadi berbeda dengan sholat id. Sholat idain, kalau sholat 2 hari raya itu kan setelah sholat. Nah kalau ini sebelum sholat, maka khutbah dulu baru sholat. Kemudian khutbataini qaiman, khutbahnya itu 2 kali. Nah ini sudah jelas. Jadi tidak 1 kali kalau khutbah sholat Jumat. Beda dengan khutbah sholat id. Kalau khutbah sholat id ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kalau di Muhammadiyah mengamalkan khutbah sholat id 1 kali. Ya, tapi kalau khutbah sholat Jumat sama semua, tidak ada yang beda, 2 kali khutbahnya. Ya, dia ada khutbah 1, ada khutbah 2. Qaiman, dengan berdiri. Nah, ini petunjuknya kalau khutbahnya berarti harus dengan berdiri. Bagaimana kalau tidak mau berdiri? Ya jangan jadi khotib gitu. Karena ini petunjuknya jelas, qaiman, dengan berdiri khutbahnya. Jadi kalau sudah tidak bisa berdiri, tidak mampu untuk berdiri, berarti tidak memenuhi syarat dalam bagian ini. Setelah itu, wal yajlis bainahuma, wal yajlis, dan hendaklah dia duduk bainahuma, di antara keduanya. Jadi antara khutbah 1 dengan khutbah 2, khotib ini harus duduk. Ada duduk di antara 2 khutbah itu. Maka setelah khutbah 1 selesai, kemudian duduk sementara atau sebentar ya, kemudian nanti lanjut ke khutbah yang kedua. Nah, kemudian wa yaqra'u ayatin, dan hendaklah dia membaca ayat-ayat, berarti beberapa ayat. Ya, maka ayatin itu beberapa ayat. Makna ayat beberapa itu ya bisa berapa aja, minimal 2 kalau beberapa itu. Jadi tidak hanya 1 kalau beberapa. Kalau ayatnya tidak dipanjangkan ya, ini itu baru 1 ayat. Maka di sini adalah pakainya ayatin, beberapa ayat. Wa yudzakirun nasa, dan hendaklah khotib ini memperingatkan kepada manusia. Jadi ada nasihat-nasihat. Jadi tidak cukup hanya baca ayat gitu, tapi harus memberikan pengingat. Yudhkar, mengingatkan. Berarti ada pesan yang disampaikan. Maka inilah pentingnya kenapa di kita dipakainya khutbah itu menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaum. Karena tadi peringatan itu harus bisa diterima oleh kaumnya, jamaahnya. Meskipun ada sebagian yang mungkin masih murni dengan bahasa Arab secara sebagaimana sunnah yang dijalankan oleh Nabi. Nabi berbahasa Arab, makanya bahasa Arab semua kan gitu. Tapi kalau kita di lingkungan masyarakat yang secara keumuman, ya, meskipun ada sebagian mungkin paham bahasa Arab, tapi keumuman jamaah itu tidak paham bahasa Arab, maka tadi fungsinya yudhkarun nas, mengingatkan manusia semua, itu berarti dengan cara pakai bahasa kaum, ya supaya peringatannya bisa dipahami, diterima. Jangan sampai nanti imamnya memperingatkan sesuatu, si jamaah itu tidak paham yang diperingatkannya. Jadi tidak dapat isi khutbahnya. Itulah makanya kenapa bolehnya nanti menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Kalau kita mungkin di luar negerinya, di negara Eropa, ya pakai bahasa Inggris nantinya. Tidak harus bahasa Arab secara keseluruhan. Tapi kalau bahasa Al-Quran, ya bahasa Arab tidak boleh diganti atau dihilangkan. Nah, itu petunjuk yang ada. Kemudian, wabakir fil khuruji ilal masjidi. Nah, ini kalimat ini yang penting. Wabakir fil khuruji ilal masjidi. Bakir, hendaklah berangkat pagi. Bakir itu kan dari kata ada Abu Bakar ya. Bakar itu adalah bukrotan, itu pagi. Jadi maksudnya adalah bagaimana ini petunjuknya berangkat ke masjid itu sebetulnya agar lebih awal nantinya. Maka di sini perintahnya untuk berangkat kepada keluar dari rumah fil khuruj, untuk keluar ilal masjidi, menuju masjid. Nah, cuman kan al khurujnya kan nanti keluarnya ada yang dari rumah, ada yang dari tempat kerjanya ya. Kalau yang mungkin masih aktif dalam bekerja ya di tempat kerja, dia keluar dari tempat al-bai'ah tadi gitu ya. Bai'ah dalam bentuk yang sifatnya muamalah kita. Wagtasil, lanjutannya, wagtasil qoblal khuruji. Wagtasil, dan hendaklah mandi.
Nah, ini khususnya untuk yang nanti bapak-bapak yang udah biasa sholat Jumat. Wagtasil qoblal khuruji. Hendaklah untuk mandi dan mandilah terlebih dahulu sebelum keluar atau sebelum berangkat. Gitu. Al-khuruj itu adalah maksudnya berangkat. Ya, kemudian walbas ahsana thiyabika. Walbas, dan pakailah, kenakanlah pakaian ahsana thiyabika, dengan pakaian yang paling bagus. Jadi nanti di lemari itu kalau ada pakaian lebaran yang paling baru, itu kalau melihat dari petunjuknya yang dipakai itu yang paling bagus. Ahsan thiyabika, bajumu. Ya, kadang-kadang masih ada orang yang kalau sholat Jumat itu ya asal aja pakaiannya gitu ya. Mungkin bahkan yang paling, ya ini mungkin yang paling tidak dianjurkan adalah sudah kerjanya berkeringat di hari itu, di hari Jumat masih bekerja paginya, berkeringat, bajunya mungkin sudah tidak, ya dua dekil gitu ya, sudah tidak nyaman untuk dipakai sholat, kemudian dipakai sholat Jumat tanpa bersalin terlebih dahulu. Oke, tanpa salin, bersalin jadi nanti. Ya, maksudnya itu, ya ini berarti kesempurnaannya tidak didapat. Meskipun tidak berdosa kalau misalkan jamaah Jumat ini menggunakan baju yang memang tidak paling baik ataupun yang selain gitu, baju yang lain. Yang penting menutup aurat. Kemudian wamustiban, wamus. Nah, dan ini adalah hendaklah untuk memakai tiban, wangi-wangian. Ya, ini menjadi bagian sunnah ya. In wajadta, jika kamu punya, jika ada atau kamu dapat. Artinya kalau ada punya wangi-wangian, maka hendaklah menggunakan wangi-wangian itu. Itu menjadi kesunahan di dalam bagian rangkaian sholat Jumat. Kemudian summa akhruj ilal masjidi bis sakinah. Summa kemudian akhruj kemudian kalian keluarlah atau berangkatlah ilal masjidi, menuju masjid bis sakinah, dengan tenang. Nah, jadi kalau menuju perjalanan ke masjid itu tidak boleh tergesa-gesa atau bahkan berlari. Ya biasanya kalau yang berlari atau tergesa-gesa itu karena sudah ketinggalan. Ya, ini menunjukkan berarti kita lebih siap gitu sebelum imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Ya sebaiknya sudah duduk dengan tenang di dalam masjidnya, itu adalah lebih baik. Tapi kalaupun pas memang waktu istirahatnya, misalkan yang masih aktif ya bekerja, waktu istirahatnya pas time waktu zuhur, waktu adzan dikumandangkan, ya tetap dengan tenang, tidak usah terburu-buru jalannya, ya karena itu akan menjadi ada madarat yang nanti bisa didapatkan. Kemudian summa idza ataital masjidah. Summa kemudian, idza apabila ataita kamu sudah datang, sudah hadir, sudah sampai al masjidah ke dalam masjid, fasolli ma quddira laka. Fasolli maka solatlah ma quddira laka, sesuai dengan kesanggupanmu, sekuatmu, semampumu. Ya itulah. Jadi solatnya itu nanti di situ qobla sholat Jumat itu, sebelum sholat Jumat itu, ketika sudah hadir di dalam masjid, silahkan sholat sunnah sebelum pelaksanaan waktu sholat Jumat itu, sebelum mimbar khotib dimulai, sekuat kita, berapapun rakaatnya, gitu. Jadi tidak ada kekhususan sholat qobliyah Jumat, nggak ada. Ya misalkan ada qobliyah, nggak ada qobliyah, tapi sholat 2 rakaat, 4 rakaat, lebih dari itu, silahkan. Di situ makudirolah, sesuai dengan kudiro, kuasa. Arti qadar itu kuasa, mampu. Jadi semampu kamu gitu, semampu kita. Jadi kalau memang mau memakannya 2 cukup gitu ya. Ternyata masih mampu, waktunya masih cukup, tambah lagi 2 silahkan. Cuma nanti kan pertanyaannya sholatnya sholat apa gitu kan? Nah itu kan sholatnya sholat apa? Karena tidak ada qobliyah Jum'ah secara khusus, tidak ada. Nah itulah yang nanti kita akan bedah dalam penjelasannya. Kemudian wala tu'dzi ahada, wala dan janganlah tu'dzi kamu mengganggu ahada, seseorang di antara yang hadir di situ. Makanya di sini kadang ini yang agak susah ya, mungkin banyak terjadi ya di masjid-masjid sholat Jumat itu, ketika sudah berkumpul di dalam masjid itu tidak boleh orang misalkan mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Itulah wala tu'dzi ahada.
tidak boleh mengganggu salah seorang yang ada di dalam masjid itu. Makanya mungkin pernah ada di antara kita kalau yang paham tentang aturan ini, ada seketika mungkin karena belum dimulai sholat ya, ada yang baca Quran dulu kan biasanya. Dia baca Quran, karena kebiasaan baca Qurannya bersuara, mungkin dia suarakan sampai terdengar orang lain. Nah, maka itu juga menyalahi. Jadi tidak boleh mengganggu orang. Meskipun kalau orang dibacakan Al-Quran merasa terganggu atau tidak, itu kan sangat subjektif ya. Ada yang merasa nyaman, ada yang kurang nyaman, itu kan. Intinya sih tidak boleh, ke semua orang itu merasa ada yang terganggu. Itu adalah bagian petunjuk yang perlu kita patuhi. Kemudian fa'idha khotobal imamu, apabila imam telah berkhutbah, fa'ansit, maka diamlah. Nah, ini berarti kan yang biasa suka diingatkan oleh sebelum panitia lah, sebelum pelaksanaan sholat kan suka diingatkan untuk diam pada saat khotib sedang atau telah berkhutbah. Fa'idha dakhaltal masjidah, maka apabila kamu datang atau kamu masuk ke dalam masjid, wal imamu yakhtub, sedang imam sedang berkhutbah. Jadi kalau ada yang masbuk nih, datang, si jamaah ini datang belakangan, imamnya sudah berkhutbah, ini sudah naik di atas mimbar berkhutbah, baru jamaah ini masuk, fasolli rok'ataini, maka si orang yang baru masuk ini tetap disunahkan sholat sunnah 2 rakaat, yang kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu adalah tetap, jadi meskipun sedang berkhutbah, nanti yang datang terlambat ini, jamaah yang datang terlambat ini, imam didapati sedang berkhutbah, jangan langsung duduk, tetap nanti melaksanakan sholat 2 rakaat. Khafifataini, dengan ringan. Nah, jadi sholat 2 rakaatnya dipercepat nantinya. Jangan sebagaimana sholat 2 rakaat yang mungkin pada kesempatan waktu yang luang. Jadi dipercepat sholatnya untuk bisa diselesaikan secara cepat. Ya, yang dimaksud tetap dengan tumaninahnya dapat, rukun-rukun sholatnya dipenuhi, tetap dalam memenuhi syarat yang ada dalam syarat sah sholat atau rukun-rukun sholat. Nah, itu adalah terkait dengan pada saat kalau ada di antara jamaah yang datangnya mendapati imam sedang berkhutbah, tetap dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Wa idza jalasal imamu, wa idza, dan apabila jalasal imamu, imam telah duduk. Nah, jadi kalau imam telah duduk, alal mimbar, di atas mimbar, fal yu'adzin ahadukum. Nah, maksudnya adalah kalau sudah duduk, nanti imam sudah mengucap salam, biasanya kan ada duduk dulu ya sebelum mulai khutbah pertama. Imam biasa naik ke mimbar, salam, kemudian duduk. Nah, kalau imam itu sudah duduk, maka hendaklah ada yang mengumandangkan azan. Jadi fal yu'adzin, maka hendaklah berazan atau kumandangkan azan. Ya, jadi tidak azan dulu baru imam naik, tapi imam itu naik dulu baru azan. Makanya kalau yang mungkin beda kalau yang azannya 2 kali ya. Kalau azan 2 kali kan azan dulu. Azan dulu, makanya kalau azan pertama itu biasanya masih bisa ngobrol, masih bisa apa? Masih bisa pengumuman. Ya, biasanya ini kalau yang paham tentang azan kalaupun yang 2 kali, tetap itu yang azan pertama itu bukan azan sholat Jumatnya, makanya masih bisa pengumuman selesai azan pertama itu. Setelah itu masih bisa ngobrol, masih apa. Tapi kalau yang dipahami azan yang dimaksud tadi, yang satu kaitan dengan sholat Jumat, maka sudah dimulai sholat Jumat itu adalah tadi setelahnya imam naik ke mimbar, duduk, dikumandangkan azan oleh muadzin, itulah yang menjadikan berarti sudah dimulainya sholat dalam rangkaian sholat Jumat. Nah, jadi fal yu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antaramu untuk azan. Wa idza nazzala minhu falyaqum. Nah, wa idza, dan apabila nazzala minhu, imam telah turun dari tempat khutbahnya, falyuqim, maka hendaklah iqamah. Nah, jadi kalau sudah selesai khutbah imam, ya sudah turun dari mimbar, maka hendaklah di situ adalah iqamah dikumandangkan. Wal yabda'il imamu, dan hendaklah imam itu memulai khutbatahu, khutbahnya. Nah, ini menjadi petunjuk bagi calon-calon khatib, ya khususnya bapak-bapak nanti, insya Allah semuanya sebetulnya bisa, karena sangat mudah.
dalam berkhutbah itu sangat mudah ya kalau melihat dari aturannya, cuman kan dibuat menjadi sulit sendiri. Jadi wal yabda'il imamu khutbatahu, dan hendaklah imam memulai khutbahnya itu bitahmid, dengan mengucap tahmid, yaitu dengan membaca hamdalah. Silakan versi hamdalahnya mau kayak gimana. Yang penting alhamdulillah, itu yang paling ringkas. Alhamdulillah. Mau tambahannya apa silahkan. Mau pakai alhamdulillah atau innal hamdalillah, intinya tahmid itu bentuknya apapun derivasinya ya, turunannya. Ada yang mungkin dengan kalimat-kalimat lain. Kemudian setelah membaca tahmid wat tasyahhudi, dan hendaklah membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, itulah tasyahud. Jadi syahadat ya, bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Wassalati 'alan nabi, dan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu rukunnya hanya membaca tahmid, kemudian tasyahud, lalu bersolawat kepada Nabi. Solawatnya juga bebas. Yang penting solawat itu kalimatnya adalah bisa Allahumma sholli ala Muhammad dan turunan lainnya. Ada yang mungkin hanya sallallahu ala Muhammad atau yang lain. Itulah gambaran dari solawat kepada Nabi. Summal wasiyati bittaqwa. Summa, kemudian al-wasiyati, berwasiat bittaqwa, kepada takwa. Nah, jadi ini setelahnya tadi membaca dalam muqaddimah ya. Muqaddimahnya ada hamdalah, kemudian tasyahud, sholawat. Nah, di situ ada wasiat takwa. Lanjut wasiat takwa, summa du'ai, kemudian dengan doa. Udah, itu yang ada bagiannya hanya 5. Tahmid, tasyahud, sholawat, kemudian wasiat takwa dan doa. Ya, doanya bebas, mau doa apapun ya. Yang penting doa yang sesuai. Jangan sampai lagi dimimpin di khutbahnya mintanya yang tidak mewakili jamaah. Ya, misalkan itulah yang mungkin tidak bersesuaian. Kemudian waqsuril khutbata. Nah, ini nih yang menjadi koreksi buat para khatib ya. Waqsuril khutbata, dan hendaklah memendekkan khutbah. Nah, ini yang perlu koreksi ya. Kadang kita di antara khatib khususnya kadang lebih, ini jadi kebalik, lebih panjang khutbahnya daripada sholatnya. Padahal kalau secara aturannya wa taqsuril khutbata wa atilis sholata qasdan. Jadi itu yang benar. Jadi memendekkan atau bahasanya mempersingkat khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Ya, jadi yang ada kadang yang terjadi kebalikan. Ya, ini keumuman ya, keumuman masjid secara umum sholat Jumat. Kalau khutbah sampai 12:30 dari jam 12, setengah jam, bagian sholat kurang dari 5 menit. Nah, ini kan berarti ada yang mungkin perlu diperbaiki ya. Ini adalah bagian koreksi buat kita khususnya para khotib. Jadi nanti petunjuknya, hendaklah imam itu ketika berkhutbah menyingkat atau mempersingkat, memendekkan, qosor gitu ya, khutbahnya dan memanjangkan untuk sholatnya. Wal yaqra'il imamu, dan hendaklah imam itu membaca fir rakaatil ula, pada rakaat yang pertama, ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah, bisabbihisma rabbikal a'la, dengan surah Al-A'la, itu sabbihisma rabbikal a'la ila akhirih. Nah, itulah langsung teknisnya ada. Jadi nanti di sini bukan karena hafalannya cuma itu gitu ya, tapi memang ini petunjuk sunnahnya itu sudah sampai ada teks yang terkait dengan bacaan. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah, membaca surahnya Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa shalli ba'daha arba'an aw rak'ataini. Wa shalli ba'daha, dan hendaklah salat setelahnya, selesai salat Jumat, ba'daha tadi bisa arba'an, dengan salat 4 rakaat, au rak'ataini, atau 2 rakaat. Nah, itu adalah petunjuk yang ada di dalam himpunan perusahaan tarjih secara keseluruhan, hanya itu terkait bab sholat Jumat. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan itu semua, di sini ada bentuk yang mungkin nanti saya sampaikan tapi tidak keseluruhan, yang mungkin ini motivasi dan meluruskan bagi yang masih kurang sesuai. Ya, yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan adalah dalil yang terkait dengan sholat Jumat itu wajib ditunaikan hukumnya.
Nah, ini adalah yang tadi kalau bicara Al-Quran itu seolah-olah masih mujmal, masih global, bisa untuk perempuan, tapi di dalam dalil hadis yang menjelaskan nanti ada pengecualian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat mungkin sedikit ini terkait dengan penjelasan dalilnya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab. Nah, jadi hadisnya disampaikan li hadisi Abi Dawud an Thariq bin Syihab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al jumu'atu haqqun wajibun, bahwa sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Nah, ala kulli muslim, ala kulli muslimin, atas semua muslim. Ya, ini bagian awalnya, atas semua muslim, berarti semua muslim itu wajib sholat Jumat fi jamaah, dengan cara berjamaah. Jadi wajibnya secara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 golongan. Nah, ini yang menjadi dasar yang kedua. Yakni 4 golongan itu adalah abdun, hamba sahaya. Ya, abdun mamlukun. Jadi hamba sahaya atau budak. Ya. Awim ro'atun, atau perempuan. Nah, ini berarti kewajiban tadi ada pengecualian. Yang kedua adalah atau perempuan. Au sobiyun, atau anak kecil, ya, anak kecil, anak laki-laki yang masih kecil. Au maridun, atau orang yang sakit. Nah, jadi dia adalah 4 golongan yang awal hukumnya adalah wajib untuk semua muslim, tapi ada pengecualian terhadap 4 golongan tadi. Ya, diantaranya ada yang perempuan, salah satunya diantara. Nah, kemudian muncullah berkembang nih, ada ikhtilaf dalam hal ini, ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, ada yang ketika terkait dengan, ya kalau anak kecil sih memang tidak wajib, sholat yang 5 waktu aja tidak wajib kan, tapi ini bicara perempuan yang sudah balik nih ya, sudah balik, ibu-ibu misalkan, bagaimana hukumnya? Maka terjadilah perbedaan di antara ulama. Nah, maka dalam hal ini, hukumnya adalah bisa disesuaikan dengan kondisi ibu-ibunya. Jadi maka nanti ada namanya wajib mukhayyar. Wajibnya itu bisa diikhtiari, bisa yang menjadi untuk bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan khutbahnya dan lain-lain. Ya, ini ketika seorang ibu-ibu yang mungkin sudah ya mohon maaf ya, barangkali lanjut usia, ya yang kira-kira akan bisa menghindar atau terhindar dari hal-hal yang sifatnya ada madorot ya, ada madorot. Nah, maka itu mungkin di sebagian masjid-masjid Muhammadiyah ada sholat Jumatnya perempuan. Ya, tapi ketika ternyata contoh kejadian misalkan di Masjid Stikas, awalnya ibu-ibu itu pada ikut gabung sholat Jumat, tapi ternyata jamaah laki-lakinya semakin banyak sampai posisi masjid itu sudah penuh untuk jamaah laki-laki, maka ibu-ibu pun akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat. Itu berarti kewajiban itu pun kondisional gitu. Jadi bisa dilakukan atau tidaknya sangat kondisional. Itulah. Jadi kalau nanti ada yang mungkin, apalagi kalau jamaah khusus, katakan ada pesantren khusus buat ibu-ibu nggak ada pesantrennya ya. Anak-anak perempuan yang sudah balik gitu ya, SMP, SMA. Nah, itu maka bisa, kalau itu memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat meskipun perempuan, maka bisa dikembalikan kepada dalil awalnya, dalil asalnya. Jadi nanti kalau dalam penjelasan rincinya seperti ini. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, kecuali mendapati halangan yang membatalkan kewajiban itu. Nah, ada pun di sini keterangan, wanita itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi, tadi berdasarkan hadis Thariq ya, dari hadis Thariq tadi. Tetapi, wanita yang usia lanjut, kalau tidak memberatkan dirinya, akan lebih baik untuk menjalankan sholat Jumat. Karena akan mendapatkan tambahan pengetahuan dari isi khutbah. Itulah keutamaannya maksudnya. Jadi nanti ada nilai tambah gitu. Jadi bagi wanita yang tadi usia lanjut, kenapa? Tidak akan menimbulkan fitnah gitu tuh. Tapi kalau wanitanya wanita yang bisa masih tanda kutip ya, menjadikan sebab ada unsur-unsur yang menjadikan fitnah kepada laki-laki, inilah sebaiknya dihindari. Gitu maksudnya. Jadi nanti kondisional yang dimaksud adalah itu berdasarkan dari hadis Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah gambaran yang pertama terkait dengan masalah wanita, apakah boleh atau tidaknya. Jadi sekali lagi, tidak dihukumi haram gitu ya, tapi tidak dihukumi wajib. Karena tadi ada hadis yang menjelaskan tentang pengecualian terhadap 4 golongan. Tapi bisa menjadi mukhayyar tadi, sesuatu yang lebih baik gitu. Kalau memenuhi kondisi-kondisi yang dipersyaratkan. Nah, kemudian ada juga halangan yang membolehkan seorang muslim meninggalkan sholat itu adalah pada kondisi cuaca yang sangat dingin atau sangat panas. Termasuk dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu dari Ibnu Abbas, kalau seandainya ada hujan lebat yang kemudian nanti tanahnya berlumpur, licin, becek gitu ya, maka itu si muadzin hendaklah setelah mengumandangkan dalam kalimat azannya itu, setelahnya membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi hendaklah mengganti dengan shollu fi buyutikum au shollu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumahmu atau salatlah di tempat kediamanmu. Ya, jadi ketika ada dimanapun, salat di situ. Tidak usah ke masjid. Itulah dalam ajaran Islam itu sangat ringan, tidak memaksakan sesuatu yang hukum asalnya wajib, tetapi akan mendatangkan kemadharatan. Ya, meskipun mungkin situasinya akan berbeda dengan kita di Indonesia ya. Kalau di sana karena padang pasir, masjidnya itu mungkin tidak seperti masjid-masjid yang ada di kita. Ya kalau pas hujan, kehujanan semuanya kan itu ya. Dan mungkin situasinya kalau padang pasir kena air, kan jadi lumpur. Itu gambaran yang ada pada kondisi yang berbeda. Tapi tadi kalau bicara tentang dalilnya, menjelaskan tentang itu, maka dengan hal yang secara eksplisit meringankan, ketika terjadi bahaya yang sangat membahayakan waktu zaman COVID-19, itulah yang lebih berat, masyakohnya, halnya, itu malah lebih tidak bisa, bahasanya menjadi dalil untuk tidak memaksakan melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau ada bahaya, meskipun ini sebagian mungkin ada yang merasa aman-aman saja ya, waktu itu ketika penyebaran COVID yang sangat masif. Nah, itulah diantara yang terkait dengan kebolehan ataupun kewajiban dalam masalah sholat Jumat yang secara umum tadi kepada setiap muslim, tapi ada 4 pengecualian. Nah, kemudian yang penting disampaikan kembali adalah keutamaan untuk hadir lebih awal. Ini yang mungkin motivasi kepada kita semua. Saya kadang suka mendapati, khususnya di masjid-masjid kita ya, yang ada di lingkungan terdekat Muhammadiyah, kadang mungkin kurang bersemangat untuk segera ya, atau menyegerakan. Contohnya di masjid-masjid kampus gitu ya. Ya, saya ketika khutbahnya, mungkin Pak Ajis juga pernah ketika khutbah di Akper misalkan, sampai kita tinggi jamahnya ada enggak, si imamnya sudah siap, waktunya mendekati azan dikumandangkan, lihat kanan kiri, lirik kanan kiri kok masih seperti kosong gitu, padahal mahasiswa ada gitu. Atau mungkin juga di masjid stikes gitu. Itu contoh yang mungkin kita bisa evaluasi untuk meningkat dan lebih baik. Jadi dalam hadisnya itu terkait dengan keutamaan sholat Jumat itu, yang pertama adalah dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian pergi untuk mendatangi sholat Jumat, ini artinya yang biar cepat karena waktu yang terbatas, lalu sholat sunnah sekedar kemampuannya, kemudian tenang mendengarkan khutbah sehingga imam selesai dari khutbahnya, lalu sholat Jumat bersama-sama dengan imam, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Nah, di hadis yang pertama ini ada dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya plus 3 hari. Nah, itu adalah gambaran, berarti hitungnya 10 hari utamaannya. Kalau dari riwayat yang pertama, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ini rangkaiannya tolong diperhatikan. Kesempurnaan ini kalau sempurna semuanya. Jadi prosesnya pertama diawali dengan mandi. Mandinya juga nanti dalam hadis yang lain, mandi seperti mandi janabah. Bukan sekadar mandi, tapi ada mandi dengan tata cara sebagaimana mandi wajib. Tapi hukumnya bukan mandi wajib. Ya, tapi caranya adalah sebagaimana mandi janabah tadi hadis yang kedua. Itu hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah dari Abu Hurairah juga. Bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, ini mandinya adalah sama dengan mandi junub. Nah, mandi besar. Kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Tuh, coba.
Jadi kalau kita datang paling awal, ya kemudian kita sudah tadi mandi dari rumah untuk persiapan sholat Jumat, kemudian datang paling awal, maka pahalanya itu seakan-akan sudah berkurban seekor unta. Yang di kita kayaknya belum ada di Indonesia yang mampu berkurban seekor unta, karena nggak ada. Ya, termasuk Bu Haja juga kayaknya nggak ada yang bisa mampu untuk berkurban seekor unta di Indonesia ya. Tapi kalau di Saudi Arabia yang mungkin tepatnya. Ya, jadi itu gambaran keutamaan yang pertama. Lanjutannya, dan barang siapa yang berangkat dalam waktu yang kedua. Nah ini kalau kloter kedua, katakanlah sudah ada orang duluan, orang pertama, kita datang yang kedua, maka dia dapat pahala seakan-akan dia berkurban seekor lembu. Ukurannya sapi berarti. Jadi kalau kita datangnya, sudah ada yang lebih dulu datang, itu adalah dapat pahalanya seakan-akan berkurban seekor sapi. Yang ketiga, barang siapa berangkat dalam waktu yang ketiga, ya, orang ketiga, itu sudah ada 2 orang sebelumnya, maka seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk. Nah ini urutan dari bahasanya hewan yang dikurbankan ya. Nah kemudian barang siapa yang berangkat dalam waktu yang keempat, seolah-olah dia berkurban seekor ayam betina. Sedang bila ia berangkat dalam waktu yang kelima, seakan-akan berkurban dengan telur. Jika imam telah berangkat dan hadir, maka para malaikat hadir pula untuk mendengarkan khutbahnya. Itulah keutamaan untuk bersegera itu, dimotivasi dengan hadis Nabi ini untuk kita berlomba-lomba sebetulnya. Jadi kalau perlu nanti sebelum jam 11, jam 10 sudah masang kapling, itu sudah datang duluan. Ya itu kalau memang tadi mengetahui keutamaan itu, maka ini menjadi penting bagi kita perhatikan. Ya, lalu di bagian hadis yang berikutnya, dalam hadis dari Ayyub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa mandi pada hari Jumat dan mengenakan wangi-wangian bila ada dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian keluar dengan tenang sehingga sampai ke masjid lalu sholat seberapa menurut kehendaknya dan tidak mengganggu seseorang, kemudian berdiam diri sambil memperhatikan kepada khutbah imam sejak ia datang hingga berdiri sholat, maka adalah perbuatan yang demikian menjadi pembebas dosanya selama antara Jumat hari itu dengan hari Jumat berikutnya. Nah tadi kalau yang hitungan dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya didasarkan kepada hadis Ahmad yang diriwayatkannya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Nah itulah gambaran dari keutamaan-keutamaan itu. Maksudnya adalah ini ingin memotivasi kita semua, mari kita perbaiki dalam menjalankan perintah-perintah Allah, khususnya yang terkait dalam masalah bab sholat Jumat. Nah jadi itu mungkin sebagai katakanlah bahan diskusinya, tapi nanti bisa berkembang sesuai dengan yang ada dalam forum ini ya, yang pada posisinya sangat fleksibel, yang mudah-mudahan nanti dalam, kan kita punya waktu sampai setengah 9 ya, karena waktu dibatasi sampai setengah 9, kita punya waktu 30 menit untuk saya sediakan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab gitu ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu diperjelas kembali, karena saya tidak bacakan secara keseluruhan dalil-dalilnya, yang pada isinya insya Allah semua itu ada dalil gitu. Yang tadi saya sampaikan dalam bab kitab sholat Jumat itu ada dalilnya, tidak mungkin HPT ini hanya menyampaikan satu hal atau beberapa hal yang tidak berdasarkan dalil. Hanya tadi saya tidak sampaikan semua karena terbatasnya waktu kita. Jadi kalau mau baca nanti tinggal baca sendiri lengkap. Baik, itu barangkali ada sisa waktu 25 menit untuk sesi yang kedua, silakan. Maka sambil diminum dulu barangkali. Mohon maaf ini ajaburannya tidak sampai ke masing-masing. Mungkin nanti dipikirkan kembali untuk panitia. Biasanya Bu Dewi yang suka tanya-tanya, tapi sekarang sudah tidak tanya. Oke, soal nanti Ibu untuk kedepannya mudah-mudahan bisa dipikirkan juga ya. Dari sini insya Allah banyak calon-calon donaturnya. Saya tadi baru ikut pengajian subuh di Masjid At-Taufik, itu ada BPJS, bulan pengajian jamaah subuh dengan Kiai Jidil Muharram. Beliau menyampaikan bagi yang baru pulang dari haji, ya, itu kalau zaman dahulu orang pulang haji itu betul-betul ditakuti oleh orang-orang penjajah Belanda karena perubahannya sangat signifikan. Jadi nanti kepada yang sudah baru berangkat haji ataupun yang sudah berangkat haji lebih awal itu haruslah sama dengan kondisi para hujjaj yang dulu ada. Jadi nanti kalau ada kegiatan apapun, itulah yang menjadi pelopornya adalah para hujjaj. Misalkan aja Majlis Taklim itu selesai dengan para hujjaj. Ketika ada yang berhutang, terlilit hutang dengan rentenir, selesai dengan para hujjaj. Itulah sampai segitunya sentuhan-sentuhan buat para
jamaah yang sudah berhaji, mudah-mudahan itu menjadi pengingat kita semua. Insya Allah sangat memungkinkan untuk itu, dan memang dalam sejarahnya setiap orang yang sudah berangkat haji pasti akan lebih berkah dalam kehidupannya, lebih kaya di dalam kehidupannya, dan tentu akan lebih bermanfaat. Gitu, insya Allah. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan. Maka Pak Haji, maka Pak Imam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ah, iya, iya. Ya. Betul. Betul. Iya, dari rumah. Ya, niatkan untuk ya, betul. Ya, baik. Satu-satu aja ya, karena barangkali lupa saya terlalu banyak pertanyaan ini tadi Pak Eman, ini pertanyaan 3 ya. Pertama terkait dengan apakah betul ada yang kita pernah dengar bahwa tidak wajib hukumnya bagi musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib itu adalah mukimin. Nah, itu adalah ada dalilnya dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, tapi hadis ini adalah sifatnya hasan. Ya, hadisnya hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, kemudian Ibnu Adi dalam Al-Kamil, kemudian ada lihat di Irwa. Nah, itu adalah kategori ataupun kriteria hadisnya hasan. Bahwa dalam hadis ini disampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, kecuali orang yang sakit, musafir, wanita, anak-anak, dan hamba sahaya. Kalau tadi hadis yang awal kan ada 4 golongan, ini ada 5 plus musafir. Nah, tadi ini hadisnya hasan kategorinya, makanya dalam beramal ataupun beribadah di Muhammadiyah tidak dijadikan rujukan. Ya, makanya kalau di sini tidak ditemukan. Tapi saya tadi kalau di Fatwa Tarji itu menjadi salah satu yang didiskusikan. Ya. Nah, jadi itu ada yang menggunakan dalil ini maksudnya. Jadi bagi musafir tidak menjadi wajib. Tapi kalau memang sebagaimana tadi yang perempuan tidak menjadi wajib, maka wajibnya itu wajib mukhayyar tadi. Wajib untuk bisa mendapatkan keutamaan atau sesuatu yang lebih baik. Kalau memang mau bisa dilakukan. Maka ketika memang misalkan musafir ini dia masih tidak akan ada dampak ataupun madarat ya yang ditimbulkan dengan dia sholat Jumat, maka itu yang disebut mukhayyar, itu ikhtiar ya. Ikhtiari itu artinya adalah mendapatkan sesuatu yang lebih baik, meskipun boleh tadi tidak menjadi wajib dalam hukum berdasarkan dalil hadis ini. Itu yang terkait dengan kewajiban bagi mukimin. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis yang sahihnya, tadi semua muslim kecuali 4 golongan, tapi kalaupun tadi menggunakan dalil yang hadis hasan, maka boleh dijadikan rujukan dengan dasar tadi, selama tidak menimbulkan madarat. Jadi kalau musafirnya ini misalkan dia menggunakan kendaraan umum yang terikat waktu, nah itu kan nanti ada madaratnya, maka tidak wajib baginya. Itulah halangannya. Semua itu syar'i ya. Jadi semua rukhsah itu Allah berikan, tentu semuanya akan sangat kondisional. Sangat kondisional. Termasuk misalkan apakah kebolehan jamak qashar juga kan suka, mungkin masih kadang suka ada yang masih ragu masalah jarak 60 mil. Ya, 60 mil ini apakah jarak yang sudah mutlak tidak bisa kurang untuk bisa jadi syarat qashar? Sampai mungkin ada yang di antara muslim yang memahaminya begini. Kalau dia sudah perjalanan musafir nih, kemudian di dalam proses masih di perjalanan, dia bisa mengqashar. Tapi kalau dia sudah balik ke tempat semula, padahal dia sudah perjalanan jauh nih, tapi sudah balik ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, maka ada yang meyakini, memahami berarti tidak bisa untuk qashar. Nah, ini kan hal-hal yang kayak gitu mestinya tidak seperti itu. Pokoknya kalau sudah statusnya musafir, dimanapun proses sampai dengan dia kembali lagi juga, status itu masih tetap dalam hukuman rukhsah, itu bisa diambil, bisa tidak. Jadi itu rukhsah namanya. Jadi rukhsah itu bisa diambil, bisa tidak, sangat kondisional. Meskipun rukhsah kalau memang sudah syar'i, itu lebih baik diambil. Ya, itu mungkin yang pertama ya. Nah itu, nanti kategori musafir juga akan
ikhtilaf lagi ya, beragam lagi pendapatnya. Ada yang memahami bahwa musafir itu sebagaimana kriteria tamu. Bertamu itu maksimal 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari harus seizin tuan rumahnya untuk bisa menetap lebih lama. Itu berarti kategori tamu itu adalah 3 hari. Maka musafir pun dikiaskan dengan itu. Padahal kalau musafir itu kan pengertiannya tidak ada batas waktu, tetapi justru batas jalan, batas jarak gitu. Kalau dalam pengertian musafir lebih kepada batas jarak tempuh. Ya, tidak kepada lama waktu menempuhnya. Makanya kalau di pemahaman musafir, tinjauannya orang yang menempuh perjalanan, diukurnya itu bukan dengan waktu, tapi dengan jarak. Kalau lihat dari fikih ya, ini kaidah fikihnya. Tapi kemudian kan berkembang. Fikih itu sangat dinamis, ya, sangat berkembang, dan tentu sesuai dengan cara memahami dari masing-masing ahli fikih itu. Ya, jadi kalau masalah hari 3 hari mungkin atau tidak, kalau kurang dari 3 apakah termasuk musafir ataupun sudah jadi mukimin kalau lebih dari 3 hari. Nah, itu semua itu adalah nanti ikhtilaf terjadi. Jadi masalah kalau yang saya pahami, kita mungkin sebagian kita semua juga pahami, musafir itu lebih kepada tinjauan jarak. Ya, kemudian tapi kalau bicara mukim itu kan bicara tempat tinggal, berarti ya sudah tidak melihat dari sisi lamanya, beda dengan bertamu. Nah, ada pun yang kedua tadi yang ditanyakan terkait yang kategori mengganggu ini. Apakah orang yang ngajak salaman ini bisa dikategorikan mengganggu? Bisa jadi. Makanya, cuman kan ini menjadi budaya ya. Jadi kadang mungkin kita harus bisa memposisikan. Kadang ada orang itu seolah kalau tidak salaman itu sombong gitu Pak. Ini di sekitar kebiasaan kita ya. Kita misalkan mohon maaf nih, saya pun suka ngalamin ketika saya masuk, ada orang-orang di sekitar sebelahan. Kalau tidak ngajak salaman tuh, tidak sapa gitu. Kan salaman itu kan identik dengan sapa ya. Ngajak salam itu berarti secara tidak langsung identik dengan menyapa. Itu menunjukkan kayaknya kurang tadi lah secara sisi muamalah. Makanya kalau masalah apakah kategori di situ adalah tu'dzi, kamu mengganggu ahadan seseorang di antara kalian. Nah, maka itu ya bagi yang paham sih mungkin tidak akan bermasalahkan, tapi kalau yang nggak paham nanti akan menjadi sangkaannya begitu Pak. Oh itu sombong pisan, orang itu nggak pernah, ya mungkin kurang beradab disebutnya, apalagi kalau yang sebelahnya kesepuhan ya, orang tetua yang ada di situ, tokoh yang ada di situ, mungkin itu yang menjadi masalahnya ada di bagian aspek itu. Jadi kalau di kita sudah sama-sama pahamnya sih harusnya mah baiknya ya, ini bicara tidak wajib hukumnya, tapi kalau sebaiknya untuk tidak mengganggu, karena dengan salaman pun bisa jadi orang yang sedang berzikir jadi terganggu juga gitu ya, meskipun ya tadilah kita bisa lihat dari sisi yang lain. Jadi selama tidak mengganggu dalam waktu yang mungkin panjang masih dimaklumi lah. Kan salaman paling hanya sifatnya sekian detik mungkin ya, nggak sampai menit ya kalau salaman ya. Kalau salaman paling hanya sekian detik gitu, insya Allah mudah-mudahan tidak termasuk. Tapi kalau baca Al-Quran pun itu ya mestinya tidak gitu. Kalau emang baca Al-Qurannya disuarakan. Tapi baca Al-Qurannya kalau sendiri dengan hati ya tidak mengganggu orang lain juga tidak masalah gitu. Intinya zikir. Kan di situ adalah segera zikir kepada Allah. Dengan zikir yang banyak itu maknanya bisa apapun. Ya, bisa apapun. Bisa baca Al-Quran, bisa zikir-zikir lisan dengan kalimat-kalimat talbiyah, kalimat thayyibah, itu bisa apapun. Atau juga dengan doa gitu. Itu bagian daripada zikir ya. Jadi doa itu bagian dari zikir. Adapun yang ketiga tadi itu apa kan? Oh iya, bagi yang pegawai aktif gitu ya, yang mungkin jam kerjanya bersamaan, memang kalau di sebagian yang punya lembaga pendidikan atau lembaga unit usaha, biasanya kan di hari Jumat liburin tukar hari Ahad. Cuma kadang kita juga tidak nyaman kalau libur beda dengan yang lain tuh ya. Yang lain pas libur kita masuk, yang lain masuk kita libur. Itu juga mungkin karena kembali kepada lingkungan kita ya. Mayoritas kita mungkin liburnya di hari Ahad, makanya hari Jumatnya masuk. Bagaimana ketika niat supaya mendapatkan keutamaan dari rangkaian ibadah sholat Jumat ini kan menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk bisa mengawali dengan mandi janabah di awal keberangkatannya, ya bisa dilakukan. Kalau memang kondisi yang lama tadi, misalkan pekerja aktif, tidak memungkinkan dalam waktu singkat di jeda istirahat itu, dengan nyaman katakanlah di tempat kerja untuk mandi, belum lagi nanti di situ banyak orang ya, termasuk misalkan mandi di masjid antrian orang, itu lebih banyak madorotnya, itu lebih tidak dilakukan karena nanti dalam bahasa fikih itu begini ada kaidahnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dalam menggunakan kaidah fikih itu kalau ada madorot, nah ini darul fasidi aula min jalamil sholihi, bahwa tinggalkanlah
kefasadan, kerusakan. Jadi kalau ada madorot satu gitu ya, itu tinggalkan. Aula min jalabis sholih, yang lebih diutamakan, lebih diawalkan ya. Aula lebih diawalkan adalah daripada mendatangkan maslahat. Jadi kalau ada tadi maslahat mendapatkan keutamaan kan pahala dengan mandi. Nah, tapi kalau nanti ada madorot, satu madorot saja, maka dahulukan madorot dengan meninggalkan madorot itu daripada untuk mendatangkan maslahat. Itulah dalam prinsip di dalam kaidah usul yang kita perlu lakukan. Makanya kadang kalau yang tidak paham itu kadang orang yang penting mah ada kebaikan gitu. Tidak peduli dengan madorot meskipun mungkin kecil dipandang olehnya. Ada orang yang baca Quran asik, senang pakai pengeras suara. Ya, ngerasanya sih asik buat sendiri. Padahal bisa jadi ada orang yang merasa terganggu dengan bacaan itu di awal pagi. Ya, di masjid saya itu begitu, habis sholat subuh jam 5-an gitu sampai jam 6, kurang 15 tuh. Satu orang yang memang kebiasaan dia baca Quran disuarakan di pengeras suara. Masjid itu kan pengeras suaranya segala arah dan banyak dan kencang gitu tuh. Ya, ada komplain dari tetangga sebelahnya, tetangga sebelah masjid. Ke masjid sudah komplain, ya ke DKM sudah komplain, dan kami sudah sampaikan ke yang bersangkutan. Memang dasar orang yang merasa tidak ada madorot kepada dirinya, padahal ada madorot kepada orang lain, tetap aja dengan segala cara, dengan RW udah, dengan RT sudah, ya sudah agak susah kalau seperti ini orangnya mungkin. Ya, itu contohnya. Jadi intinya kalau meninggalkan madorot itu lebih utama. Meskipun baca Al-Quran adalah utama ya. Baca Al-Quran itu utama. Tapi kalau ada madorot, orang yang katakanlah tidak nyaman gitulah, terganggu. Ada yang bilang saya punya bayi kecil, malam itu tidak bisa tidur, menjelang pagi baru bisa tidur. Setelah sholat subuh tuh dia ingin tidur. Nah, itu contoh madorot itu kayak gitu. Itu jadi hal yang harusnya lebih diutamakan. Gitu. Itu mungkin Pak. Jadi intinya, mangga nanti tinggal kalau tidak ada madorot ataupun adanya kan yang lebih tahu kita. Tapi kalaupun tadi memang ada madorot, kalau di tempat kerja ada kesulitan, ya, kesulitan di tempat kerja, maka bisa diniatkan sejak awal berangkat dari rumah untuk mengawali rangkaian sholat Jumat untuk bisa menjadi bagian melaksanakan kesunahan, ya, keutamaan untuk sholat. Itu mungkin. Maka barangkali dari Bapak Ibu yang lain silakan. Masih ada sekitar 13 menit. Maka Pak Yayat silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rukun sholat Jumat, sunnah. Maksudnya rukun khutbah itu tadi tuh, yang baca tahmid, baca tasyahud, baca sholawat, itu rukun khutbah. Ya. Sudah naik mimbar. Ya, betul. Ya. Bagaimana? Sebagian. Ya, nggak usah ditunjuk kalau sudah tahu semua kayaknya. Ya. Ada yang khutbah full. tapi tidak ditaati oleh para jamaahnya karena menggunakan bahasa lain. Dan yang cuma itu aja. Gitu. Ada bukunya. Betul. Bagaimana hukumnya? Ya. Kemudian yang kedua, ini juga yang berlaku di masyarakat kita, budaya kalau misalnya berkunjung pada habis, tidak sedemikian ribet. Ada misalnya yang banyak yang ada 2 kali. Ya. Itu ada pertama. Kemudian ada cawe-cawe dan mengerti. Nah itu apakah hukumnya itu apa? Ya. Barangkali itu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Nah ini tadi mungkin sedikit saya sudah ada singgungan ya. Jadi memang terkait dengan rukun khutbahnya tadi hanya 5 ya. Pertama baca tahmid, kemudian baca tasyahud, sholawat, kemudian wasiat takwa dan doa. Nah itu hanya 5 rukunnya. Rukun khutbah,
bukan rukun Jumat, rukun khutbah. Dalam khutbah itu harus itu gitu maksudnya. Artinya kalau tadi ditanya bagaimana kalau khutbah yang menggunakan full bahasa Arab, nah maka secara rukun terpenuhi semua sah. Khutbahnya sah secara rukun. Tapi tadi fungsi khutbahnya, kan fungsi khutbah itu tadi adalah ada bagian setelah tadi kalimat rukun itu disampaikan, harus ada wa yudhkaron nas, mengingatkan di si khotib ini bisa mengingatkan manusia semuanya, nas. Nah, maka dari sisi ininya fungsi namanya. Jadi fungsi khutbahnya tidak tercapai. Jadi fungsi khutbah itu kan sebagai sarana untuk pangeling-eling setiap Jumat sekali itu. Ya, jadi si jamaah mumpung di situ kumpul itu sangat strategis sebetulnya untuk menyampaikan pesan-pesan penting yang menjadi pengingat buat jamaah. Nah, maka itu sebetulnya lebih kepada fungsi, Pak. Jadi nanti kalau masalah tadi pertanyaan apakah sah, sah. Kan bahasa hukum fikih begitu, bicara sah dan tidak sah ya. Ini kalau wilayah fikih, sah dan tidak sah, sah. Karena memenuhi rukun, semuanya terpenuhi, sah. Tapi tadi kalau lihat dari urgensinya atau fungsi dari khutbah itu tidak tercapai gitu, karena ada fungsi dari khutbah itu. Kenapa? Yang perempuan misalkan kalau sholat id meskipun sedang halangan tetap diusahakan bisa hadir di lapangan, tempatnya sehingga di lapangan, itu tujuannya karena fungsi khutbah itu sangat strategis gitu bagi pemimpin ya, imam yang nanti memimpin sholat itu untuk bisa disampaikan di situ. Maka tadi sebaiknya bahasa itu, sebaiknya yang dengan bahasa yang bisa dipahami, yang dipahami oleh jamaahnya. Maka itu menjadi afdol bahasanya, mungkin bahasa yang tadi, tapi tidak menjadikan tidak sah. Jadi kita tidak menghukumi bicara hukum sah dan tidak sah. Karena kalau secara hukum antara sah dan tidak sah itu cukup dilihat dari aspek-aspek rukunnya terpenuhi sah. Kayak sholat lah contohnya ya. Bapak Ibu mungkin kalau sholat setiap rukun itu kalau sudah dipenuhi sah. Bapak Ibu tidak usah baca-baca selain Al-Fatihah dan sholawat tasyahud di rakaat terakhir, itu sah semuanya. Bapak Ibu tidak baca surat setelah Al-Fatihah, tidak baca doa iftitah, tidak baca doa ruku, tidak baca doa i'tidal, itu sah semuanya. Kalau bicara cuma sah gitu maksudnya. Karena bacaan-bacaan selain surat Al-Fatihah itu adalah yang rukun Al-Fatihah, yang wajib Al-Fatihah, selainnya itu sunnah. Dilaksanakan mendapat pahala menurut hukum fikih ya, tidak dilaksanakan tidak apa-apa gitu. Tapi kalau bicara tinjauan hukum secara syariat, syariat itu bukan bicara fikih ya, tapi sisi syariatnya Nabi melakukan itu karena dipahami oleh kaumnya. Kalau Nabi kan full bahasa Arab karena dipahami oleh jamaahnya, kaumnya orang Arab gitu kan ya. Tapi kalau nabinya ya ini kan sesuatu kalau yang tidak terjadi ya. Nabinya di Indonesia ya tidak akan ada gitu. Nabi palsu namanya. Kalau nabinya dari orang Indonesia, nabi palsu namanya. Jadi maksudnya tidak sama bahasa. Itu jadi intinya itu kalau wilayahnya wilayah fikih sah dan tidak sah tetap sah, tapi tadi tidak lebih utama karena tidak mendapatkan target ataupun hasil fungsi dari khutbah itu. Itu Pak mungkin ya yang pertama. Yang kedua terkait dengan peran muroki yang secara umum mungkin di masjid-masjid secara umum di Indonesia mayoritas ya. Kita temukan mayoritas. Ya mungkin itu adalah apakah termasuk dalam kategori bid'ah? Ini mungkin harus hati-hati kita dalam melakukan ini, dalam memahami ini karena ini sangat sensitif ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau masalah selama itu belum masuk di dalam rangkaian khotib mulai berkhutbah, kan murokib biasanya sebelum imam mulai naik ke mimbar. Maka itu dianggapnya kayak pengantar atau prolog gitu ya. Jadi kalau di zaman awal Nabi itu memang ada 2 kali itu, yang satu itu di pasar karena nggak ada pengeras suara kayak gini. Jadi bentuk pengumuman terlebih dahulu, hari ini hari Jumat, bapak-bapak untuk segera mempersiapkan diri kayak gitulah bahasanya. Ketika itu dengan azan yang pertama. Kalau sekarang kan sebetulnya antara azan 1 dan azan 2-nya itu dalam waktu yang selisihnya tidak terlalu jauh sehingga fungsinya sudah beda. Fungsi awalnya itu untuk menjadi pemberitahuan awal supaya siap-siap. Ya sekarang fungsinya seolah-olah menjadi satu paket di dalam rangkaian sholatnya, padahal itu tidak ada keterkaitan langsung. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, selama tidak menjadi bagian yang diyakini rangkaian di dalam sholat seolah-olah wajib 2 azan, ya tidak ada masalah. Cuman kan jadi masalah ketika, ya contoh misalkan terkait, ya kan itu mengatasnamakan hadis. Ya.
yang ketika Muroki menyampaikan pesan, itu kan intinya sih pesan kepada jamaah untuk mendengarkan khutbah. Kalau imam sudah sedang berkhutbah, maka diam dan dengarkan. Kan gitu, intinya gitu. Makanya kalau yang jadi DKM atau BTM itu mau menyampaikan petunjuk itu ataupun bimbingan arahan itu, ya tidak harus dalam prosesi yang dibatasi adzan sebetulnya. Jadi tidak perlu ada adzan pertama yang untuk mengawali, untuk persiapan. Jadi dalam hal ini mungkin kita perlu bijaksana di dalam menempatkan yang pada prinsipnya, sekali lagi tadi, yang namanya ibadah sholat Jumat itu rangkaiannya pertama adalah mandi sebelum berangkat, kemudian yang kedua segera untuk menuju masjid melaksanakan sholat Jumat. Dimulainya itu adalah dimulai sholatnya ya, imam naik ke mimbar, kemudian ucap salam, duduk imam itu, adzan dikumandangkan, itulah dimulai dari situ. Jadi kalau sebelumnya itu mah tidak termasuk Jumat gitu. Makanya karena tidak termasuk dalam bagian yang satu dengan sholat Jumat, nah maka itu berarti bukan wilayah ibadah yang dimaksud gitu. Tapi kalau itu dipahami yang menjadi ibadah, nah itu masuk dalam wilayah yang mungkin bisa masuk kategori bid'ah gitu. Karena bid'ah itu kan menambah ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi. Cuman kalau kita mungkin di sini lebih kepada toleransi gitu ya, toleransi di dalam beragama, mungkin itu akan menjadi hal yang kita maklumi lah, kita maklumi. Tinggal kita akan punya cara sendiri gitu. Itu mungkin Pak ya. Jadi memang ini agak sensitif kalau udah masalah itu ya. Itu mungkin Bapak ada lagi satu lagi barangkali yang mau disampaikan atau dari Pak Aziz, semoga untuk bisa menambahkan gitu. Karena kebetulan ini partner di majelis tarjinya adalah Pak Aziz sebetulnya. Mari Pak. Sekarang saya kemarin itu menggunakan Ya. Ya, sekitar. baru berbicara bahwa pendapat itu ada salah pendapat Ya. setelah sholat Jumat, setelah sholat Jumat dia berbahasa Arab, meskipun berbahasa Arab, Ya. berbahasa Arab, dia setelah itu sholat Jumat. Terus ada sholat Sholat zuhur lagi. waktu itu saya pikiran saja mereka itu hormat itu bagi orang karena di daerah terdekat masa ya banyak orang-orang yang dari Cirebon Ya. itu, jadi pikiran saya jamaah orang Iya. Saya perhatikan ternyata bukan hanya satu orang dua orang, Jamaah yang biasa. saya ke belakang lah, ke belakang saya takutnya suatu serta Parah. saya ke belakang saya tanya di sini Pak ini sudah bagaimana terjadi Iya. Ya, betul. bahwa setelah kita Sholat Jumat, Jumat itu dia melakukan sholat zuhur, padahal kita selama ini keyakinan. sholat zuhur itu hilang dengan sholat Jumat. Kalau orang melakukan sholat Jumat tidak wajib sholat zuhur, tidak melaksanakan apa jadi begitu. Nah sekarang mereka justru melaksanakan Dua-duanya. Dua-duanya. Betul. Ya, baik. Nah ini mungkin ini juga fenomena lain. Saya juga pernah Pak di Majalengka, saya di Rejagaluh pernah. Ya, di Rejagaluh saya pernah sholat di situ, mengikuti sholat Jumat. Selesai sholat tuh, memang merapat lagi ikut barisan awal, barisan yang paling depan. Memang sebagian mundur, yang tidak yakin sih mundur. Tapi sebagian besar yang jamaah situ mungkin yang sudah asli situ sudah tahu di situ sholat Jumat, sholat duhur lagi. Nah jadi bagaimana hukumnya? Secara syariat bahwa sholat Jumat itu adalah sholat zuhur. Maka tadi sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat di waktu zuhur. Jadi di hari Jumat ya, maksudnya di waktu zuhur di hari Jumat, tidak di hari yang lain. Artinya secara hukum sholat Jumat itu berarti adalah sama dengan sholat zuhur. Hanya di hari Jumat khusus ada perintah dalam Al-Quran. Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Nah itulah.
Jadi khusus untuk sholat di hari Jumat, berarti kan kekhususan hadis ini, dalil Al-Quran ini menjadi kekhususan, hanya khusus di hari Jumat, maka itulah yang dimaksud sholat Jumat. Jadi secara hukum, sholat Jumat itu menggantikan posisi kewajiban sholat wajib. Dan ini pun ada yang memahami begini, kenapa 4 jadi 2? Duanya adalah khutbah, itu pun tidak ada sambungan khutbah 2 rakaat itu diganti konversi dengan senilai khutbah. Kan kadang ada ya, mungkin sebagian Moroki yang menyampaikan itu. Saya juga kadang meneliti dalil hadisnya juga itu dari mana ya, bahwa barang siapa khutbah mendengarkan 2 khutbah itu adalah sebagai 2 rakaat sholat, pengganti 2 rakaat sholat. Ini pun tidak ada kaitan. Jadi hukum khutbah itu adalah tidak menjadi satu kesatuan dengan sholat Jumat sebetulnya. Jadi bagiannya bukan berarti nanti kalau tidak ikut. Contoh gini, kalau ada yang masbuk tidak menghadiri khutbah, ya, sholatnya saja nanti berarti tidak bisa dihitung sholat Jumat gitu. Makanya itu pun tidak seperti itu dipahaminya. Jadi intinya sekali lagi, sholat Jumat itu menggantikan kewajiban sholat zuhur. Tapi, nah kalau orang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, ini ya, misalkan karena tadi sebab berhalangan atau ada halangan syar'i tadi, maka kembalikanlah kepada hukum asalnya, yaitu sholat zuhur. Nah maka ini juga ada 2 pendapat. Saya kalau kemarin diskusi dengan Pak Haji Ali, Pak, di Tegal itu setiap hari Jumat kalau tidak sholat Jumat di masjid di berjamaah, tetap di rumah pun sholat Jumat aja. Ya, itu bagi yang ada di sana. Tapi kalau yang saya pahami, kalau tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka kembalikanlah kepada hukum umumnya, sholat yaitu sholat zuhur. Itu jadi sholat Jumat itu adalah ketika bisa dilaksanakan, maka sholat Jumat mengganti kewajiban sholat zuhur. Tapi kalau sholat Jumatnya tidak bisa dilaksanakan dengan sebab berhalangan tadi, maka sholat zuhur gitu. Jadi maksudnya kalau tadi mungkin menggabungkan ya, yang memahami itu seolah-olah ya kalau seperti itu berarti kan sholat Jumatnya dianggap tidak ada, dianggap tidak bernilai ataupun dianggap tidak memenuhi syarat, maka diganti bahasanya. Nah, ya, intinya itu kadang begini, ada orang yang makanya Allah memberikan ancaman teguran kepada kita di surah Al-Ghasyiyah itu sebetulnya. Wujuhu yaumaidin khosyi'ah amilatun nasibah. Mereka itu beramal, merasa amalnya sudah sangat banyak. Amilatun nasibah. Tapi kemudian Allah ancamkan tasla narun hamiyah. Kalau kamu dimasukkan oleh Allah kepada neraka yang panas membakar. Nah itu adalah gambaran na'udzubillah sama na'udzubillah. Jadi intinya bagi kita, ya kalau menemukan hal yang seperti itu, ya syukur kalau bisa sedikit mungkin memberikan pemahaman. Tapi kan tidak bisa di dalam satu masjid itu pastinya, kecuali kalau bapaknya nanti hadir di situ menjadi pengurus masjid, bisa untuk meluruskan. Tapi kalau kita sebagai jamaah, memang itu tidak mudah Pak, untuk bisa mengingatkan itu. Dan itu kembali kadang kepada kebiasaan, warisan dari orang-orang tua sebelumnya. Jadi intinya dalam syariat yang saya baca tidak pernah menemukan itu. Oh, kalau sholat Jumat sudah dilaksanakan, gugurlah kewajiban sholat zuhur. Tapi kalau sholat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan karena halangan tertentu tadi yang syar'i, maka dilaksanakanlah sholat zuhur sebagaimana batas waktunya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf, barangkali ada hal yang kurang berkenan karena waktu yang terbatas. Kalau ada hal-hal lain yang perlu dan belum tersampaikan, nanti bisa dari obrolan kecil saja. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama penyelenggara sekaligus yang mohon maaf gitu. Barangkali di dalam penyambutan, di dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Insya Allah kami terus evaluasi, dan ini mungkin jadi catatan dulu buat Pak Aziz nih. Alhamdulillah jemaah kita semakin banyak nih Pak. Tinggal nanti mungkin beberapa kali ke depan bisa lebih disiapkan di bagian-bagian lain yang sekiranya bisa lebih membahagiakan lah gitu ya. Makanya kita hadir pengajian itu harus berbahagia, harus bergembira gitulah. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi masukan untuk ke depan lebih disiapkan. Dan terima kasih Bapak Ibu, khususnya Ibu-Ibu yang baru saya temui sekarang. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah gitu ya. Sedikit demi sedikit kita mengenali Muhammadiyah itu apa sih sebetulnya. Ya sampai nanti kalau tidak kenal kan nanti akan menjadi salah paham ya, atau mungkin gagal paham. Nah, nanti kalau sudah salah paham, nanti ambil paham yang salah biasanya kan gitu. Mudah-mudahan itu kita bisa saling mengenal, saling bisa bersilaturahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.